Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Nah, anak-anakku semua dimanapun berada, khususnya kalian anak-anak MAN 1 Kota Palu kelas 10 dan juga anak-anak kelas 10 SMA ataupun MA dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya ya. Jadi sebelum masuk ke materi, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Nah, anak-anak, pada sesi kali ini Ibu harapkan nanti kalian dapat menjelaskan macam-macam gaya dengan benar, tepat, dan teliti. Dan gaya yang akan kita bahas kali ini ada gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegang tali ya. Untuk gaya berat itu sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya, nanti bisa cek ya. Nah, kita lanjut saja. Sebelum ke gaya normal, Ibu akan mengingatkan kembali tentang gaya berat ya. Nah, gaya berat itu dengan lambang W kecil adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau kita sebut G kecil ya. Nah, W ini bisa kita tulis secara matematis. W sama dengan M kali G, di mana M-nya adalah massa dan G-nya adalah gravitasi ya. Dan satuan dari gaya berat itu adalah Newton ya. Jadi semua yang depannya ada gaya itu satuannya semua Newton. Nah, bagaimana untuk menggambarkan gaya berat pada diagram gaya? Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, yang paling kiri itu ada sebuah benda di atas lantai atau di atas permukaan lantai. Kita anggap saja lantainya adalah licin ya. Nah, untuk menggambarkan gaya beratnya berarti kalian tinggal menarik garis dari tengah-tengah benda itu ke bawah ya. Karena kenapa ke bawah? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi ya. Kemudian tarik, jangan lupa untuk memberikan tanda panah. Kenapa harus ada tanda panah? Karena gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai juga memiliki arah, sehingga tanda panah di situ menunjukkan arahnya ya. Dan kalian tulis W-nya. Kemudian jika bendanya diletakkan di atas, misalnya digantung, kemana arah gaya beratnya? Tentunya tetap saja mengarah ke bawah. Kita tarik dari tengah menuju ke bawah ini ya. Jadi ini tarik dari tengah ke bawah dan ini W-nya. Untuk gambar selanjutnya, bendanya di samping ya, di samping kiri ataupun kanan. Maka untuk menggambarkan gaya beratnya tetap ditarik dari tengah benda ke bawah ya. Bagaimana kalau bidang miring? Nah, bidang miring tetap saja ke bawah ya. Jadi bukan bawahnya di sini, bukan ke sebelah sini ya, tapi bawahnya ke sini ya. Lurus tetap ke bawah, tidak ke sini. Tidak karena bendanya posisinya miring jadi gaya beratnya pun ikut miring, tidak, tapi tetap mengacu ke bawah. Itu untuk gaya berat ya. Dan selanjutnya untuk gaya normal ya. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh ya. Jadi kalau misalnya bendanya di atas di sini, diletakkan di atas, nah gaya normal itu ditarik dari permukaannya. Permukaannya ini di bawah kan, sehingga kita tarik dari lantai atau misalnya dari bawah ini ke atas. Tegak lurus. Kenapa? Karena di sini membentuk nanti sudut 90 derajat, sehingga arah gaya normalnya adalah ke sini. Ini jika gaya normal digambarkan pada diagram gaya ya. Nah, bagaimana kalau gayanya kalau bendanya disimpan di atas ini? Ini permukaannya di atas. Anggap saja misalnya lampu ya, digantung di atas. Maka gaya normalnya bukan dari sini ke atas, tapi dari permukaan ini kita tarik ke bawah, sehingga nanti di sini membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi gaya normalnya menuju ke bawah. Jadi berbeda halnya dengan gaya berat. Kalau gaya berat dia selalu berpatokan ke bawah menuju pusat bumi. Tapi kalau gaya normal dia berpatokan dari permukaannya ya. Ini kan permukaannya di bawah, maka gaya normalnya ke atas. Kalau permukaannya di atas, maka gaya normalnya kita tarik ke bawah. Begitupun dengan benda yang gayanya benda yang kita simpan di tembok, misalnya di samping ini.
permukaannya kan di sini, maka gaya normalnya kita tarik ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Kalau dia ada di tembok sebelah kiri, berarti bendanya kita tarik gayanya dari tembok itu ke sebelah kiri, ya. Begitu halnya dengan bidang miring, ya. Bidang miring dia mengikuti bidangnya miring, gitu. Itu untuk gaya normal, ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kemudian ini ada gambar A dan gambar B, ya, dimana gambar A itu benda terletak di atas bidang datar, misalnya lantai. Maka ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal, normalnya dari permukaan, dan gaya berat, kita tarik dari tengah ke bawah. Jadi sebuah benda dimanapun posisinya, dia pasti memiliki dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat, ya. Begitupun ketika dia ada di bidang miring, maka ada gaya normal N ke atas dan gaya berat W ke bawah. W ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga ada yang namanya W sin theta dan W cos theta. Ini sudah masuk ke trigonometri, ya. Mudah-mudahan kalian sudah menguasai materi trigonometri di pelajaran matematika. Nah, selanjutnya ini ada Ibu memberikan catatan sedikit tentang sudut istimewa, ya. Jadi di dalam pelajaran matematika ada yang namanya materi trigonometri, ya. Dimana materi trigonometri ini dia dari segitiga, perbandingan segitiga, ya. Ada yang namanya sinus atau biasa disingkat sin, ada cosinus atau biasa disingkat cos, ya. Nah, sin itu diperoleh dari sudut yang ada di depan, bidang yang ada di depan sudut dibagi dengan bidang miringnya. Kalau cosinus adalah bidang yang ada di samping sudut dibagi dengan bidang miringnya. Nah, dari sinus cosinus ini, trigonometri ini tidak hanya sin dan cos, ya, masih ada tangen, kotangen, ada lagi yang lainnya, ada sekan dan seterusnya. Tapi yang ingin Ibu tekankan di sini, Ibu ingin kalian bisa menguasai dan hafal tentang sudut istimewa untuk sinus dan kosinus. Sudut istimewa itu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, ya. Jadi sin 0 nilainya itu 0. Lihat di tabel, ya. Kemudian sin 30 nilainya setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Kosinus 0 derajat itu 1, kosinus 30 derajat itu setengah akar 3, kosinus 45 itu setengah akar 2, dan kosinus 60 setengah, dan kosinus 90 derajat itu adalah 0. Kalau kita lihat angka-angka ini merupakan angka-angka yang berkebalikan, ya. Nah, makanya kenapa ini disebut dengan sudut istimewa, karena hasilnya tinggal dibolak-balik aja. Cara untuk menghafalnya gampang sekali, kalian tinggal hafalkan satu saja, nanti tinggal dibalik, ya. Nah, selanjutnya lihat di gambar di sini, ya. Gaya normal pada bidang datar atau gambar A yang tadi itu, ya, Ibu gambarkan di bawah. Kalau kita mau mencari berapa besar gaya normalnya, maka kita akan menggunakan hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1 Newton? Karena benda ini tidak bergerak, ya. Masih ingat kalian tentang hukum 1 Newton? Ya, hukum 1 Newton itu kalau ditulis secara matematis adalah sigma F sama dengan 0, ya. Gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y positif, ya, itu berarti nilainya positif. Dan gaya yang searah dengan sumbu Y negatif, maka nilainya pun negatif. Jadi ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, N itu searah dengan sumbu Y positif, maka nilai N itu positif dan nilai W adalah negatif. Sehingga F-nya bisa kita ganti menjadi N min W sama dengan 0. Sehingga persamaan N itu akan sama dengan W-nya, ya. Nah, kemudian gaya normal pada bidang miring pada gambar B yang tadi, ini Ibu gambarkan kembali. Kalau kita hitung berapa besar gaya normalnya, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi di situ yang kita mau carikan N, sehingga N itu adalah proyeksi sumbu Y.
Sehingga nilai N min W kosinus theta itu sama dengan 0. Maka nilai N sama dengan W kosinus theta. Tetanya tergantung nanti berapa derajat yang dia bentuk ya sudutnya. Kemudian yang terakhir, gaya normal pada bidang miring, yang gambar C, itu misalnya gambarnya dia diberikan gaya dari atas ditekan misalnya. Sehingga di situ ada 3 gaya yang bekerja, yaitu N, W, dan F. Ya, yang positif itu N dan F, dan yang negatif itu adalah W. Sehingga persamaannya menjadi N min W min F sama dengan 0 dan N sama dengan W plus F ya. Ini hanya sebenarnya penjabaran ya dari diagram gaya, bagaimana nanti kita untuk mencari N-nya ya, itu gaya normal. Selanjutnya, nah ini coba ada tugas, bukan tugas ya, ada latihan ya. Coba kalian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda di bawah ini. Jadi ibu ingin kalian menggambarkan gaya normal dan gaya beratnya ya. Kalau tadi kan pertama ibu jelaskan gaya beratnya dulu, lalu gaya normalnya. Nah, ibu ingin di satu benda ini kalian gambarkan gaya normalnya dan juga gaya beratnya. Ibu berikan contoh nomor 1, benda yang ada di atas lantai atau di permukaan yang di bawah ya, maka gaya normalnya ke atas, kemudian W-nya ke bawah kan, karena W mengacu ke pusat bumi. Kemudian yang nomor 3, bendanya di samping nih, maka W-nya ke bawah, N-nya ke samping kan, sesuai yang tadi kita bahas. Dan untuk nomor 2, 4, dan 5, coba kalian gambarkan diagram gayanya, gaya normal dan gaya beratnya ya. Nomor 2, 4, dan 5. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal ya. Bentar. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah benda, dia ditekan dari atas atau diberikan gaya dari atas. Jika benda ini bermassa 6 kilo dan gaya dorongnya sebesar 20 Newton, percepatan gravitasinya 10, maka besar gaya normal yang bekerja pada benda tersebut adalah, jadi kita mau cari gaya normalnya ya. Seperti biasa kita tulis dulu berapa yang diketahui, massanya 6 kilo, gayanya F 20 Newton, dan G-nya gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah normalnya. Bu, dari mana kita bisa tahu ada normalnya? Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah menggambar dulu diagram gayanya. Soal ini awalnya hanya ada F saja, tapi kita ketahui bahwa dalam sebuah benda itu selalu ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya berat. Sehingga kita gambarkan N-nya itu ke atas dan W-nya itu ke bawah. Gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y positif nilainya positif, yang searah dengan sumbu Y negatif maka nilainya negatif ya. Kita jawab pertanyaan ini dengan menggunakan hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1 Newton? Karena benda ini tidak bergerak ya. Kalau bendanya bergerak maka kita akan menggunakan hukum 2 Newton ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya, sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya jumlah gaya yang bekerjanya ada 3, yaitu N, W, dan F. N itu nilainya positif, W negatif, dan F juga nilainya negatif ya. Sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan F plus W. Kita pindah ruaskan ya, tadinya W-nya negatif, F-nya negatif, pindah ruas jadi positif. N sama dengan F-nya kita ganti 20 plus W-nya itu kita ingat kembali, W itu gaya berat. Gaya berat adalah M kali G. Sehingga di sini M-nya adalah 6, G-nya 10. 6 kali 10 itu 60. Sehingga kita peroleh nilai normalnya adalah 20 ditambah 60, yaitu 80 Newton ya. Ini cara penyelesaian soal untuk yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan akibat kekasaran 2 permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi komponen gaya gesek itu selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalnya kalian mendorong meja ke sebelah kanan, maka gaya geseknya adalah ke sebelah kiri. Atau sebaliknya, kalian mendorong meja ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan ya. Jadi gaya gesek itu bersifat menghambat gerak benda.
Gaya gesek ada dua, ada yang namanya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berarti dia bekerja pada benda yang diam, ya. Walaupun dia diam dan sampai dia akan bergerak, tepat bergerak, dia memiliki gaya gesek, ya. Dan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak dan arahnya selalu berlawanan arah dengan gerak bendanya. Jadi gaya gesek itu ini, nah lambangnya Fs berarti ini statis. Kalau yang Fk itu gaya gesek kinetis, artinya dia bergerak. Rumusnya sama, Fs sama dengan mu S kali N. Jadi F sama dengan mu kali N. Ya, tinggal ininya kita kasih ada S, di sini S artinya statis, kalau K berarti kinetis. Ini dibacanya mu ya, mu S. Mu itu adalah koefisien gesek. Biasanya nilainya itu tidak lebih besar dari 1, antara 0 sampai 1, ya. Nah, ini jika digambarkan pada diagram gaya, jadi ya, kalau misalnya bendanya ini diam di atas lantai, kemudian dia ditarik dengan sebuah gaya ke sebelah kanan, maka gaya geseknya kita gambar di sini di bawah, ya. Jadi ke bawah arahnya, dia posisinya di bawah, arahnya ke kiri, dan sebaliknya, ya. Kalau dia gayanya ke kiri, maka gaya geseknya ada ke kanan, gitu. Termasuk pada bidang miring pun, kalau misalnya bendanya dia didorong ke atas, maka gaya geseknya dia ke bawah, dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya, nah contoh soalnya ini tentang gaya gesek, ya. Ya. Sebuah benda bermasa 1,5 kilo terletak pada bidang yang kasar dan dikenai gaya seperti gambar berikut. Jadi ini awalnya tidak ada yang merah-merah, ya. Jadi bendanya ditarik, dia miring. F-nya sama dengan 10 Newton. Dengan mu K-nya 0,4 dan mu S-nya 0,5. Jadi kalau ada benda miring-miring, ada gaya yang arahnya miring, itu harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada gaya Fx dan Fy. Kemudian benda tersebut pasti ada dua gaya lagi yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, jadi kita di sini gambarkan N-nya ke atas, W-nya ke bawah, ya. Kemudian ada Fy dan Fx. Di sini kita mau cari adalah gaya geseknya, ya. Gaya gesek itu rumusnya tadi adalah F sama dengan mu S kali N, ya. Nah, Fs, mu S-nya ada di soal di sini 0,5 dan 0,4. Kemudian dikalikan N itu adalah gaya normal. Nah, N ini berarti harus kita cari dulu, ya. Yang berpengaruh dengan N itu berarti hanya ada yang di sumbu Y, ya. Berarti N, W, dan Fy, ya, dan Fy ini. Maka kita cari N dulu dengan hukum 1 Newton. Karena benda ini tidak bergerak, ya. Kemudian N plus Fy, kenapa? Karena ini arahnya ke atas semua, jadi positif, ya. Plus Fy min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W min Fy. N sama dengan M kali G, karena gaya berat. Fy-nya berarti F sinus 60. Sin 60 lihat di tabel tadi adalah setengah akar 3. Sehingga tinggal kita masukkan nilainya 1,5 kali 10 itu 15. 10 kali setengah akar 3 itu 5 akar 3. Kalau pakai kalkulator, akar 3 itu 1,7, ya. Sehingga hasilnya 6,5. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi, 0,5 dikali 6,5 hasilnya 3,25 dan FK-nya adalah 2,6, ya. Ini salah satu contoh menghitung gaya gesek statis ataupun gaya gesek kinetis. Selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua, bukan contoh soal tapi gaya tegang tali, ya. Masuk ke gaya yang keempat, yaitu gaya tegang tali. Gaya tegang tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang, ya. Bisa itu tali, bisa itu tambang, ya. Tali ataupun tambang sama saja yang dia menegang dan bekerja sebagai gaya aksi dan reaksi. Di sini ada yang namanya penerapan hukum 3 Newton, ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, di sini kan ada yang menggantung itu, ya. Nah, ini kan ceritanya dipakai tali nih. Nah, tali yang menegang ini itu ada T1 dan T2 yang arahnya selalu berlawanan.
Masih ingat kan hukum 3 Newton itu adalah jika kita memberikan aksi maka benda tersebut akan memberikan reaksi dengan nilai yang sama namun arah yang berlawanan ya. Sehingga kalau T1-nya ke atas maka T2-nya ke bawah. Nah, bagaimana penerapan gaya tegang tali ini dalam contoh soal? Kita lihat di sini ada 3 buah benda, M1-nya 2, M2-nya 3 dan M3-nya 5 kg. Dihubungkan pada tali yang lantainya licin, artinya berarti tidak ada gaya geseknya. Ini 2 kilo, kemudian ada T1, 3 kilo ada T2, 5 kilo dan ada F ya. Berdasarkan gaya di atas, tentukan gaya tegang tali T2 dan T1. Kita mau mencari T2 dan T1 ya. T2 tuh berarti yang di sini, T1 itu berarti yang ini. Nah, benda 1 kita lihat dulu di sini, kita proyeksikan benda 1 ya. Pada benda 1 hanya bekerja T1 saja. Pada benda 2 yang 3 kilo itu bekerja T1 yang arahnya ke kiri dan T2 yang arahnya ke kanan. Yang ke kanan nilainya positif dan yang ke kiri nilainya negatif. Pada benda 3 yang 5 kg itu bekerja 2 gaya juga, yaitu T2 ke sebelah kiri dan F ke sebelah kanan. Ya, nilainya berarti positif yang kanan. Lihat di sini di atas. Benda 1 kita menggunakan sigma F sama dengan M1 kali A. Ini kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton ya. Nah, pada benda 1 tadi hanya bekerja T1 saja, maka sigma F-nya kita ganti menjadi T1 sama dengan masanya 2 dikalikan A. Kita belum tahu percepatannya berapa ya. Kemudian benda 2 sama sigma F sama dengan M kali A. M-nya berarti M2. Ya, berarti di sini ada T2 yang positif, T2 min T1 sama dengan 3A. 3-nya dari sini masanya. Kemudian T1-nya tadi adalah 2A. Kita substitusi ya. T2 min 2A sama dengan 3A. Sehingga T2-nya menjadi 3A ditambah 2A. T2-nya menjadi 5A. Hal yang sama berlaku untuk benda 3. Pada benda 3 ini yang bekerjanya adalah F dan T2, maka F-nya positif, min T2 sama dengan 5A. Ya, 5A itu dari massa benda 3-nya itu 5 kg. Kemudian F-nya 30, T2-nya adalah 5A sama dengan 5A. 30 sama dengan 5A ditambah 5A. 5A-nya pindah ruas ya. Sehingga 30 sama dengan 10A. Jadi A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Ini baru kita peroleh nilai A-nya. Ya. Nah, maka nilai T2 kita masukkan pada persamaan T2. T2-nya 5A, berarti T2 sama dengan 5 kali 3. Ya, A-nya tadi kita peroleh 3. Jadi T2 itu 15 Newton dan T1-nya sama dengan 2A. T1 sama dengan 2 dikali 3, artinya berarti 6 Newton. Sehingga kita peroleh hasilnya T2-nya 15 Newton dan T1-nya adalah 6 Newton. Itu untuk cara penerapan perhitungan pada benda yang memiliki gaya tegang tali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan, silahkan boleh kalian komentar atau bisa menghubungi Ibu secara langsung ya. Ini ada rangkuman sedikit, bisa kalian tulis apa saja yang tadi Ibu bahas ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.